Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulia Alfain Silvi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pelatihan. Apa sih pelatihan itu? Pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang disusun secara terarah untuk meningkatkan keterampilan, pengalaman, keahlian, penambahan pengetahuan, serta perubahan sikap seorang individu. Dari definisi ini tentu kita akan berpikir bahwa sebuah pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi tentu bertujuan agar para karyawan mengalami peningkatan dalam hal tertentu seperti pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pengertian pelatihan menurut Sedarmayanti yaitu upaya untuk lebih mengaktifkan kerja para anggota organisasi yang kurang aktif sebelumnya, mengurangi dampak-dampak negatif yang dikarenakan kurangnya pendidikan, pengalaman yang terbatas, atau kurangnya kepercayaan diri dari anggota atau kelompok anggota tertentu. Jadi, definisi pelatihan dari beberapa ahli dapat disimpulkan setiap upaya yang terencana untuk meningkatkan kinerja yang diperkerjakan pada pekerjaan yang saat ini dipegang atau yang terkait dengannya. Hasil dari pelatihan adalah perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku tertentu. Dalam hal ini, perubahan pengetahuan yang dimaksud adalah peserta pelatihan awalnya yang tidak mengerti suatu hal menjadi mengerti. Dari yang tidak mengetahui ilmu tentang administrasi perkantoran menjadi mengerti dan paham, serta dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat baik dalam teori maupun praktik pada dunia kerja. Kemudian, untuk perubahan keterampilan dan keahlian adalah peserta yang awalnya hanya memiliki keterampilan yang terbatas menjadi bisa bahkan ahli dalam keterampilan yang telah diajarkan atau diberikan. Itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Oke, baik. Saya Khofifah Rozik Shihab. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari pelatihan. Menurut Shimamura, tujuan dan manfaat dari pelatihan adalah yang pertama adalah memperbaiki kinerja pegawai. Yang kedua, memutakhirkan keahlian pegawai agar sejalan dengan kemajuan teknologi. Jadi, dengan adanya pelatihan diharapkan pegawai tidak akan ketinggalan zaman. Dalam artian, pegawai bisa memiliki keahlian yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Yang ketiga, mengorientasikan pegawai terhadap organisasi. Dengan adanya pelatihan, pegawai bisa mengetahui tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Dengan mengetahui tugas-tugas dan tanggung jawabnya, pegawai akan berupaya menggapai tujuan dari organisasi tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, pelatihan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pegawai dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, pelatihan dapat membantu karyawan untuk meningkatkan kemampuan dan juga pengetahuan yang dimilikinya. Perkenalkan, nama saya Nurma Junita Azmi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen pelatihan. Komponen dalam pelatihan. Apa saja sih komponen-komponen dalam pelatihan? Sebelumnya kita melanjut terhadap pembahasan komponen dalam pelatihan, kita harus mengetahui komponen pelatihan itu sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus sangat diperhatikan tentunya. Karena komponen pelatihan mempunyai pengaruh terhadap kualitas dan mutu dari suatu pelatihan. Karena untuk menyusun suatu pelatihan yang efektif dan berkualitas, tentunya kita harus memperhatikan dari komponen pelatihan tersebut. Sehingga nantinya akan menghasilkan suatu program pelatihan yang bermutu, baik, dan berkualitas, efektif, serta efisien. Menurut Sujana, dia mengemukakan ada 7 komponen dalam pelatihan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai masukan sarana atau instrumen input, mengenai sumber dan fasilitas belajar, yakni di sini
meliputi kurikulum, tujuan pembelajaran, fasilitas pembelajaran, biaya yang dibutuhkan, dan pengelolaan pelatihan. Yang selanjutnya mengenai masukan mentah. Di sini kita harus tahu karakteristik dari peserta pelatihan, yang dimana mengenai pengetahuannya, keterampilannya, jenis kelamin, pendidikannya, latar belakangnya, sosial budayanya, ekonominya, dan kebiasaan dalam belajarnya. Yang ketiga mengenai proses, yang dimana kegiatan interaksi edukatif yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan antara sumber belajar dan warga belajar kegiatan pelatihan. Terus ada mengenai masukan lingkungan, yang dimana faktor yang menunjang mengenai pelaksanaan kegiatan pelatihan seperti lokasi yang digunakan untuk pelatihan. Selanjutnya mengenai keluaran atau output, yang dimana kita harus mengetahui kelulusan yang telah mengalami proses pembelajaran pelatihan. Yang selanjutnya mengenai masukan lain atau daya dukung dari pelaksanaan suatu kegiatan pelatihan, yang dimana kita harus mengetahui pemasarannya, lapangan kerjanya, informasinya, terus sosial budaya yang sedang berkembang tentunya. Selanjutnya mengenai pengaruh, kita harus mengetahui pengaruh dari pelaksanaan pelatihan tersebut yang berhubungan dengan hasil belajar yang dicapai oleh peserta pelatihan. Kemudian ada komponen-komponen dari pelatihan yang menurut dari Mangkunegara. Ada 5. Yang pertama, kita harus mengetahui tujuan dan sasaran pelatihan. Jadi tujuan dan sasaran pelatihan tersebut harus jelas dan dapat diukur. Kemudian yang kedua, para pelatih harus berkualifikasi memadai atau profesional. Terus yang ketiga, materi pelatihan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai tentunya. Selanjutnya mengenai metode pelatihan, di mana metodenya harus sesuai dengan pegawai atau peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan tersebut. Kemudian yang terakhir tentang persyaratan. Jadi di mana peserta pelatihan harus memenuhi persyaratan dari suatu program pelatihan yang akan dilaksanakan. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai prinsip-prinsip pelatihan oleh teman saya. Oke teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat sentosa dan dijauhkan dari bahayanya virus corona. Setelah kita tadi menyimak ulasan tentang pelatihan, maka kali ini kita akan mengupas sedikit tentang prinsip-prinsip pelatihan, di mana di dalamnya terdapat poin penting yang harus kita pahami dan harus kita mengerti. Yang pertama, prinsip pelatihan ialah prinsip partisipasi, di mana pada prinsip ini para peserta, para anggota yang mengikuti pelatihan dituntut untuk ikut aktif pada pelatihan yang dilaksanakan. Artinya apa? Keaktifan tersebut bisa berupa peserta menanyakan materi yang belum dipahami, atau peserta mengaitkan materi yang ada di dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, misal di dalam pelatihan tersebut adalah berupa pelatihan guru untuk meningkatkan media pengajarannya di era digital ini atau di masa pandemi. Nah, hal-hal apa saja yang dirasa sulit oleh guru tersebut, oleh peserta tersebut, maka peserta menanyakan kepada instruktur pelatihan. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada prinsip repetisi. Prinsip repetisi ini adalah prinsip yang mengharuskan para peserta untuk mengimplementasikan, untuk mempraktekkan ilmu-ilmu atau pengetahuan atau keterampilan yang mereka dapat sewaktu mengikuti pelatihan. Terus yang selanjutnya ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini
adalah prinsip yang berkaitan antara materi yang diajarkan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Artinya harus ada sinkronisasi antara permasalahan di dalam dunia nyata dengan materi yang didapatkan. Kemudian ada juga prinsip pengalihan pengetahuan dan keterampilan. Pengalihan atau transfer pengetahuan dan keterampilan terjadi karena penerapan teori dalam situasi nyata. Maksudnya apa? Materi yang dikasih oleh instruktur pelatihan tersebut harus benar-benar materi yang ada di dalam dunia nyata. Artinya apa? Misalkan seperti ini. Ketika orang mengikuti pelatihan, materinya harus jelas sesuai yang mereka butuhkan. Jangan sampai materi tersebut hanya teori saja yang tidak bisa dipraktekkan. Artinya ilmu-ilmu yang ditransferkan tersebut yang diberikan kepada peserta sifatnya harus ilmu yang berupa keterampilan, bukan hanya ilmu teori saja. Misalkan ada ilmu merancang bom, nah itu kan sekilas di dalam benak kita itu hanya ilmu teori saja, tidak mungkin kan dipraktekkan. Seperti itu. Ilmu mengajar, ilmu menjahit, ilmu otomotif, dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksudkan pada prinsip pengalihan pengetahuan dan keterampilan ini. Kemudian juga ada prinsip umpan balik. Artinya dalam konteks pelatihan, para instruktur yang berperan sebagai pemateri dapat mengetahui apa yang harus dilakukan. Instruktur yang memberikan pelatihan, yang mentransfer materi kepada peserta, kepada anggota yang ikut dalam pelatihan harus mengadakan follow up, harus mengawasi secara berkelanjutan, secara bertahap. Ketika setelah dilaksanakan pelatihan, tidak serta-merta instruktur lepas tangan begitu saja. Instruktur harus mendampinginya. Gimana sih perkembangan para peserta pelatihan tersebut ketika mempraktekkan ilmunya di masyarakat, ketika sudah keluar dari ruangan pelatihan. Artinya instruktur harus meninjau apakah memang sudah benar-benar mempraktekkan ilmu yang didapatkan atau belum. Kalaupun sudah mempraktekkan, kesulitan apakah yang dihadapi oleh anggotanya, oleh peserta pelatihan ketika sedang praktek di masyarakat, seperti itu. Terus selanjutnya ada prinsip-prinsip menurut Dalyoder. Ada beberapa poin penting sih sebenarnya, tapi secara garis besar adalah prinsip ini mengacu kepada perbedaan individu dan juga hal-hal yang berkaitan dengan masalah internal peserta pelatihan itu sendiri. Artinya ketika melaksanakan pelatihan, instruktur harus memahami karakteristik yang terdapat pada anggota-anggotanya. Hal ini bertujuan agar materi yang disampaikan kepada anggotanya itu sesuai dengan kapabilitas IQ, kapabilitas keterampilan yang mungkin bisa dijangkau oleh peserta didik atau peserta pelatihan tersebut. Nah, seperti itu. Demikian tadi penjelasan mengenai prinsip pelatihan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.